Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Mataram, NIM 2112234041. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sikayu. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang sumber dana dari luar negeri yang ditugaskan oleh Pak Peri Supriyanto, dan untuk materinya ini adalah bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri adalah meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintahan maupun swasta dari negara lain. Hampir semua bantuan atau pinjaman memiliki syarat yang longgar dengan tingkat bunga rendah, dengan jangka waktu pembayaran yang cukup lama, atau bahkan diberikan sebagai hibah. Jenis bantuan dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bantuan bilateral, yaitu bantuan yang diberikan secara langsung oleh sebuah negara ke negara lainnya. Yang kedua, bantuan multilateral, yaitu bantuan yang dananya mengalir ke badan internasional atau PBB, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, yang selanjutnya dana tersebut disalurkan atau dipinjamkan ke negara sedang berkembang. Di sisi lain, sumber dana asing terdiri dari dua elemen. Pertama, investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI, yaitu investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional asing pada perusahaan yang berlokasi di negara tuan rumah. Investasi ini membuat investor asing mengendalikan secara penuh atau sebagian dari sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, investasi portofolio, yaitu pembelian obligasi oleh atau saham investor asing. Namun investor tersebut tidak ikut mengendalikan manajemen. Mereka hanya bertugas menanamkan modal. Bantuan luar negeri sekarang ini merupakan kelanjutan dari Marshall Plan, di mana pada waktu itu Amerika Serikat menyalurkan bantuan dana kurang lebih 4 tahun guna membantu pembangunan kembali Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Terdapat 3 macam alasan yang mendasari bantuan luar negeri dari Amerika Serikat tersebut. Yang pertama, terdapat perencanaan yang baik dari Eropa untuk pembangunan ekonominya, sehingga aliran modal dari Amerika Serikat dapat digunakan secara efisien untuk membangun kembali stok modal fisik di Eropa. Yang kedua, banyaknya negara yang baru merdeka dan membutuhkan dana untuk pembangunan, terdorong dari pengalamannya membantu Eropa. Amerika Serikat berusaha menolong negara baru merdeka dengan memberikan bantuan yang sama, terutama pada negara yang siap dengan rencana pembangunannya. Ketiga, kebijakan bantuan Amerika Serikat bertujuan untuk mendorong negara baru merdeka untuk menerapkan lembaga politik yang demokratis dan perekonomian yang didukung oleh perusahaan swasta seperti di Amerika Serikat. Adapun lembaga bantuan internasional, yang pertama Lembaga ASEAN Development Bank atau ADB, berdiri tahun 1966 dan bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan pihak yang berkepentingan di kawasan Asia. Fungsi dan tujuan ADB, yang pertama, menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di kawasan Asia untuk tujuan pembangunan. Yang kedua, memanfaatkan berbagai sumber dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah Asia berupa berbagai proyek dan program regional yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, membantu negara anggota untuk mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunan untuk menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Keempat, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan atau membiayai dan melaksanakan program pembangunan. Yang kelima, bekerja sama dengan PBB dan badan internasional, terutama dengan ECAME. Yang keenam, melaksanakan kegiatan dan memberikan jasa lain sesuai dengan tujuan ADB. Adapun kegiatan ADB antara lain memberikan fasilitas pinjaman. Kedua, kegiatan penyaluran dana ADB terbagi dalam dua kategori utama, yaitu pemberian fasilitas pinjaman umum dan pemberian fasilitas khusus. Sumber dana dari ADB dapat dari modal sendiri atau dari pihak luar. Macam pembiayaan yang diberikan ADB, yang pertama dengan memberikan pinjaman dalam mata uang lokal dan sebagian lagi dalam mata uang asing. Kedua, memberikan fasilitas umum, membiayai pengeluaran lokal suatu proyek yang dapat dilakukan dengan menyediakan
mata uang lokal tanpa harus menjual cadangan devisa negara bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NIM 2112230111. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bagus Mataram mengenai Bank Dunia atau The World Bank. Pada awal Perang Dunia II, para ahli keuangan dari gabungan beberapa negara memandang bahwa setelah Perang Dunia II membawa pengaruh baik untuk keuangan, adanya kebutuhan peraturan-peraturan mengenai kerjasama internasional untuk memecahkan masalah dalam hal moneter dan permasalahan-permasalahan keuangan lainnya. Dengan adanya pertemuan yang diselenggarakan oleh gabungan beberapa negara pada bulan Juni 1944, yaitu dengan terbentuknya dua lembaga keuangan internasional yaitu 1. IMF, 2. IBRD. Meskipun peraturan-peraturan tersebut yang diciptakan oleh kedua lembaga di atas berbeda, namun pada prinsipnya tujuan mereka adalah sama, yaitu untuk menyediakan internasional moneter dan keuangan yang dapat memungkinkan negara-negara bekerja sama ke arah kemakmuran dunia. Pada Konferensi Keuangan Internasional di Genoa tahun 1922, Walter Rathenau atau Menteri Keuangan Jerman mengajukan usulan pembentukan bank antar-bangsa yang dirumuskan oleh salah satu asistennya, Hans Heimann. Bank antar-bangsa Ayah Herman akan memberikan pinjaman dan kredit kepada negara-negara anggota dan terutama negara pinjaman yang akan tunduk kepada bank-bank nasional untuk membiayai terutama membiayai pembangunan perusahaan-perusahaan produksi baru atau pabrik-pabrik, reklamasi tanah, fasilitas umum dan sebagainya, serta mengurus bisnis dan perdagangan dunia. Pada tahun 1945, anggaran dasar PBB diedarkan kepada 44 negara untuk diselenggarakan, dan pada akhirnya anggaran dasar tersebut berlaku pada tanggal 27 Desember 1945. Setelah ditandatangani oleh 28 negara di Washington, seluruh negara yang aktif di Bretton Woods menjadi anggota dari kedua lembaga itu, kecuali mantan negara Uni Soviet. Bank Dunia mulai beroperasi pada tanggal 25 Juni 1946. Impian tentang pembentukan Bank Pembangunan dan Investasi Internasional memang bukanlah hal baru. Kemudian pada tahun 1930, dalam Treaty on Money, Keynes telah diselenggarakan untuk membentuk sebuah bank supranasional. Namun bank itu dirancang bukan untuk mendanai proyek pembangunan, melainkan untuk mengembangkan dana stabilisasi atau unit clearing yang dapat mengatasi masalah kurs mata uang internasional dan meraca pembayaran. Bank Dunia hanya memberikan pinjaman untuk proyek-proyek tertentu yang dalam praktiknya adalah bendungan, jalan raya, pembangkit listrik dan sebagainya, kecuali dalam beberapa keadaan khusus. Bank Dunia hanya memastikan bahwa dana pinjaman hanya digunakan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan ketentuan pinjaman dengan perhatian pada pertimbangan atas ekonomi dan efisien tanpa memandang pertimbangan atau pengaruh politik atau faktor perekonomian lainnya. Semula hanya 12 direktur eksekutif Bank Dunia yang mewakili 44 negara anggota. Piagam Bank Dunia menyatakan bahwa 5 pemegang saham terbesar dapat menunjuk direktur eksekutif masing-masing, sedangkan direktur-direktur lainnya
masing-masing mewakili beberapa negara dan dipilih oleh negara-negara yang diwakili. Dengan bertambahnya anggota atau jumlah total 176 negara pada tahun 1993, jumlah direktur eksekutif bertambah menjadi 24 orang. Pinjaman ini digunakan untuk mengembangkan industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan-pelabuhan, pembangunan seluruh pipa gas alam, telekomunikasi, pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan hal-hal tertentu ditunjukkan untuk program pembangunan yang lebih baik, termasuk impor. Fungsi utama Bank Dunia pada masa ini. Tugas utama yang dijalankan oleh Bank Dunia adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan pertumbuhan ekonomi di NSB yang menjadi anggota. Lebih dari US dollar 2,4 miliar telah diberikan oleh Bank Dunia untuk proyek-proyek pembangunan di Eropa, Australia, dan New Zealand selama 23 tahun terakhir. Proyek pembangunan ini dari data tahun 1970 sebesar US dollar 1,9 miliar untuk 28 negara di kawasan Afrika, US dollar 4,3 miliar untuk 16 negara di kawasan Asia, dan US dollar 3,8 miliar untuk 22 negara. Secara bersama-sama, Bank Dunia, IFC, dan IDA diarahkan secara grup Bank Dunia. IDA dan Bank Dunia mempunyai staf dan manajemen yang sama, namun staf IFC terpisah. Ketiganya memiliki presiden dan dewan direktur eksekutif yang sama, yang meninjau dan menyetujui kebijakan pinjaman serta investasi mereka. IDA dan IFC memiliki anggaran dasar yang terpisah, yang sedikit berbeda dari Piagam Bank Dunia. Pada dasarnya, Bank Dunia memiliki dua keanggotaan, yaitu IFC yang memulai kegiatannya pada tahun 1956. Kegiatan tersebut ditunjukkan untuk pembangunan sektor swasta di NSB. 2. IDA yang memulai kegiatan pada tahun 1960. Kegiatan ditunjukkan untuk sektor yang sama sesuai dengan kebijakan Bank Dunia. IFC adalah cabang Bank Dunia di sektor swasta, tidak memberikan pinjaman kepada pemerintah dan badan-badan pemerintah, namun menjalin investasi gabungan dengan perusahaan swasta di bidang industri dan perdagangan di negara-negara berkembang. Modal awal IFC tidak banyak, hanya sekitar US dollar 100 juta, dan komitmen investasinya hanya sekitaran 10% hingga 12% dari total pinjaman grup Bank Dunia. Anggaran dasar IFC memuat ketentuan yang membatasi hanya untuk berinvestasi dengan proyek-proyek swasta yang modalnya kurang memadai, yang melaksanakan tugas-tugas mereka secara penuh, dan markas besar Bank Dunia di Washington DC. Pada umumnya, para direksi mengadakan pertemuan seminggu sekali. 5 dari anggota direksi ditunjuk oleh 5 pemegang saham terbesar, dan lainnya 15 orang direksi dipilih oleh negara anggota lainnya. Hubungan antara Bank Dunia dan PBB secara badan-badan PBB. Perjanjian resmi antara PBB dan Bank Dunia ditandatangani pada tanggal 15 November 1947. Perjanjian tersebut berisi tentang wewenang Bank Dunia untuk melaksanakan kegiatannya, karena pada masa itu salah satu anggota dari Bank Dunia atau Republik Federasi Jerman bukan anggota PBB. Keanggotaan Bank Dunia. Dewan Komisaris memiliki kekuasaan untuk menerima anggota-anggota baru Bank Dunia dan untuk menentukan syarat-syarat keanggotaan berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan bagi setiap negara untuk bergabung dengan Bank Dunia adalah negara tersebut setuju memberikan kontribusi berupa sejumlah modal kepada Bank Dunia yang menjalankan operasi perusahaan Bank Dunia. Seluruh kekuasaan Bank Dunia berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota, atau masing-masing negara anggota menunjuk satu
orang komisarisnya. Dewan komisaris bertemu setahun sekali dan dapat mengirimkan suaranya melalui surat ataupun faksimili. Selanjutnya, sejumlah kekuasaan tertentu yang telah ditentukan secara spesifik dalam anggaran dasar seperti keputusan keanggotaan, alokasi pendapatan bersih, dan perlahan-lahan dalam modal saham. Maka komisaris dapat menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Direksi atau Board of Directors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Lestari, NIM 2112233030. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai Bank Dunia dengan IMF beserta dampak bantuannya. IMF merupakan badan perwakilan dunia dari Bank Dunia, yang dimana tujuan dari IMF ini adalah untuk meningkatkan kerjasama moneter internasional, meningkatkan stabilitas kurs, menurunkan restriksi kurs, dan memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembangunan, serta membantu setiap usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggotanya melalui pemberian pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan yang produktif. Adapun kriteria dasar yang ditetapkan oleh Bank Dunia untuk membuat keputusan dalam memberikan pinjaman. Yang pertama, ditunjukkan untuk proyek-proyek tertentu di negara anggotanya. Yang kedua, proyek yang dibiayai harus layak, baik secara teknis maupun ekonomis. Yang ketiga, harus ada jaminan yang dapat dipercaya bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi. Bank Dunia dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah, negara-negara anggota, atau organisasi pemerintah atau swasta yang dijamin oleh pemerintah. Nah, dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan mencakup dua hal. Yang pertama, nilai hibah. Nilai hibah ini misalkan jangka waktu pinjaman pemerintah negara donor yang relatif lama, sehingga meringankan beban pembayaran di masa mendatang. Yang kedua, perbedaan antara bantuan resmi dari pemerintah negara donor dan aliran modal swasta adalah bahwa pemberi bantuan dan sumber-sumber modal resmi lainnya ini seringkali memanfaatkan bantuan mereka tersebut untuk mendukung tujuan kebijakan mereka. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy, NIM 2112233015. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat investasi asing, kebijakan-kebijakan negara sedang berkembang terhadap investasi asing, dan pinjaman komersial. Manfaat investasi asing. Di negara berkembang seperti Indonesia, undang-undang keselamatan kerja yang berlaku tidak secara otomatis meningkatkan kondisi di tempat kerja. Di samping hukuman yang ringan bagi yang melanggar aturan, meningkatkan standar keselamatan kerja yang lebih baik akan menghasilkan keuangan yang baik. Serangkaian perundangan negara sedang berkembang berkenaan dengan investasi asing menunjukkan keaktifan negara sedang berkembang dalam mencari investor asing. Dengan menggunakan investor asing, umumnya negara sedang berkembang mengharapkan 3 garis besar manfaat. Pertama, menciptakan lapangan kerja. Negara tuan rumah mengundang perusahaan multinasional untuk masuk ke negerinya agar investasi yang mereka tanamkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di negaranya. Tetapi pendapat ini secara tegas ditolak beberapa ekonom, di mana mereka menyatakan bahwa terjadinya pergeseran terhadap perusahaan lokal oleh perusahaan multinasional justru mengurangi lapangan kerja di negara setempat. Beberapa kritik mengenai kehadiran TNC (Transnational Company) bahwa perusahaan ini tidak hanya cenderung untuk mengadakan investasi di sektor padat modal, namun juga cenderung menggunakan teknologi yang lebih padat modal daripada perusahaan lokal. Di sisi lain, TNC yang berasal dari negara sedang berkembang sendiri malah cenderung menjadi pencipta lapangan kerja yang efektif meski volume investasi mereka masih relatif kecil.
2. Alih teknologi. Manfaat kedua yang diharapkan adalah proses alih teknologi, keterampilan, dan know-how. Informasi mengenai alih teknologi diharapkan menunjang pertumbuhan dan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan negara sedang berkembang dalam menggali peluang dari investasi asing. 1. Kapasitas negara tuan rumah dalam menyerap informasi ditentukan oleh kualitas SDM yang dimilikinya. Kedua, kemauan TNC dalam mengakomodasi keinginan negara tuan rumah dalam proses alih teknologi. 3. Kebijakan negara tuan rumah terhadap alih teknologi. 3. Perolehan devisa. Manfaat ketiga adalah memperoleh tabungan dan mendapatkan cadangan devisa. Tetapi dampak investasi TNC terhadap neraca pembayaran telah menjadi sebuah kontroversi. Menurut beberapa studi, banyak TNC yang mengekspor devisa mereka melalui repatriasi laba, sehingga menyebabkan hilangnya devisa yang seharusnya diperoleh negara tuan rumah. Kebijakan-kebijakan negara sedang berkembang terhadap investasi asing. 1. Restriksi. Kebijakan yang bersifat restriksi dapat berupa 1. Prasyarat kinerja, 2. Hukum kejenuhan atau 1. Russian law, dan 3. Pengendalian repatriasi laba. Prasyarat kinerja biasanya ditetapkan untuk setiap industri. Misal, bagi TNC yang masuk pada industri otomotif diharuskan meningkatkan kandungan lokal pada otomotif secara progresif. Hal ini dilakukan agar negara memiliki manfaat nyata dari investasi asing tersebut, yaitu lapangan kerja, alih teknologi, dan devisa. Kebijakan lain yang banyak diterapkan untuk mempercepat alih teknologi adalah tuntutan negara sedang berkembang untuk membentuk usaha patungan atau joint ventures. Hal ini dikenal sebagai hukum kejenuhan. Tujuannya adalah agar mitra lokal dapat memantau dan mempelajari teknologi yang digunakan oleh TNC. Batasan lain umumnya berupa batasan maksimum repatriasi laba pada TNC dan keharusan menginvestasikan kembali sebagian laba ke negara tuan rumah. 2. Insentif pajak bagi para investor asing yang mampu memenuhi prasyarat kinerja yang diajukan NSB. Biasanya NSB akan mengajukan beberapa insentif. Beberapanya adalah tax holiday atau insentif pajak lainnya, hak monopoli pasar lokal, dan jaminan bahwa investor dapat melakukan repatriasi laba. Hak-hak monopoli pada pasar lokal bagi investor asing sangat memacu mereka untuk sesegera mungkin melakukan investasi. Insentif pajak merupakan dorongan yang paling banyak diberikan ke TNC. Ragam insentif sendiri ada banyak sekali, tetapi yang paling umum adalah pemberian tax holiday. Dengan tax holiday, pemerintah NSB memberikan pembebasan pajak pendapatan selama beberapa tahun, umumnya 3-6 tahun, bagi TNC yang baru beroperasi di negaranya. Pinjaman komersial. Pinjaman komersial belakangan ini sumber dana dari luar negeri yang sangat cepat perkembangannya adalah pinjaman swasta yang berasal dari 3 sumber, yaitu 1. Bond lending, 2. Pinjaman komersial, 3. Kredit ekspor. Bond lending ini merupakan salah satu bentuk dari investasi portofolio. Bentuk lainnya adalah pembelian saham perusahaan-perusahaan NSB oleh pihak asing. Bentuk kedua dan relatif paling baru adalah pinjaman komersial dari bank-bank di luar negeri, baik dari pasar euro currency maupun pinjaman biasa dari bank-bank di luar negeri dengan menggunakan dana mereka sendiri. Jumlah pinjaman seperti itu pada akhir tahun 1984 sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat dan 2 miliar dolar Amerika Serikat berasal dari pinjaman euro currency. Kredit euro currency ini biasanya dilakukan oleh suatu sindikat bank, bukan oleh sebuah bank secara individual. Pinjaman jenis ini biasanya untuk jangka waktu jauh lebih pendek dari bond issues dan dengan tingkat bunga yang sama jika bank-bank tersebut meminjamkannya pada bank lainnya. Biasanya tingkat suku bunga yang ditetapkan berdasarkan suku bunga pada LIBOR, the London Interbank
borrowing rate yang nilainya berfluktuasi dari waktu ke waktu. Tingkat LIBOR nominal berkisar antara 6,5% pada tahun 1977 dan 16% pada tahun 1980. Besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 211223008. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sumber pinjaman luar negeri bagi pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu The Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. IGGI adalah forum tempat pertemuan berkala antara Indonesia dengan negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang dibentuk tidak berdasarkan perjanjian internasional. IGGI merupakan forum kerjasama dan pertemuan konsultatif untuk Indonesia, bukan merupakan lembaga internasional, tidak memiliki sekretariat permanen, dan tidak pula memiliki staf ahli. Kalaupun ada, disediakan oleh IMF dan Bank Dunia. Hasil pertemuan tidak dituangkan dalam perjanjian, namun dalam suatu komunik keterlibatan dan peranan IGGI dalam membantu mengatasi masalah perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari situasi yang dihadapi oleh pemerintahan Orde Baru di sekitar tahun 1966 pada saat terjadi pengalihan pengelolaan negara dari Orde Lama kepada Orde Baru. Perekonomian Indonesia dalam tahun 1966 menghadapi dua masalah pokok yang sangat serius. Pertama, krisis ekonomi dan keuangan berupa inflasi yang sangat tinggi, krisis neraca, keuangan pembayaran, akumulasi utang yang tidak terbayar, dan keadaan ekonomi yang kacau. Kedua, krisis sistem ekonomi di mana hampir tidak ada pembangunan ekonomi, birokrasi, sistem pajak, perbankan, dan perdagangan luar negeri yang berjalan dengan baik. Semuanya kacau dan rusaknya prasarana. Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintahan Orde Baru pada tanggal 3 Oktober 1966 mengambil langkah-langkah kebijakan yang bertujuan menstabilkan ekonomi, antara lain program inflasi pajak, program penghematan, dan kontrol kredit yang tepat. Selanjutnya, pinjaman CGI. Yang pertama yaitu Paris Club. Paris Club merupakan institusi informasi bagi negara-negara kreditur pinjaman Official Development Assistance atau ODA yang diberikan kepada para peminjam yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran pinjaman luar negerinya. Yang kedua yaitu London Club. London Club merupakan institusi informal bagi para kreditur pinjaman komersial yang diberikan kepada peminjam yang tidak mampu melakukan pembayaran pinjaman luar negerinya. Selanjutnya adalah pinjaman di luar IGGI atau CGI. Golongan negara-negara ini tidak ikut serta dalam perundingan di Tokyo maupun di Paris dalam rangka penyelesaian utang-utang Indonesia maupun dalam sidang IGGI maupun CGI. Alasan klasik yang dikemukakan golongan negara-negara tersebut adalah justru utang-utang tersebut timbul karena politik imperialis atau kolonial negara barat dan mereka tidak ikut bertanggung jawab. Materi selanjutnya adalah sekilas tentang utang negeri Indonesia. Sejatinya, utang luar negeri pemerintahan merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Secara umum digunakan selain penerimaan dalam negeri pemerintahan. Utang luar negeri pemerintahan seyogyana berperan dalam pembiayaan defisit anggaran dan pembangunan ekonomi secara umum. Namun di Indonesia perkembangan utang luar negeri yang sedemikian pesat telah menciptakan masalah tersendiri bagi anggaran pemerintahan dan perekonomian secara umum. Terdapat sejumlah masalah sehingga utang luar negeri pemerintahan tidak lagi memainkan peranan sebagaimana mestinya. Antara lain adanya transfer negatif dalam hal utang luar negeri pemerintahan. Transfer negatif ini terjadi akibat penarikan utang luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran kembali utang luar negeri berikut bunganya. Transfer negatif ini menempatkan utang luar negeri lebih sebagai beban dalam anggaran negara daripada sebagai sumber pembiayaan. 2. Tingginya rasio pembayaran utang terhadap belanja negara. Besarnya pembayaran utang luar negeri pemerintahan juga menimbulkan konsekuensi terhadap peran belanja negara. Belanja negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan, namun dengan adanya kewajiban pembayaran kembali utang luar negeri berikut bunganya yang sedemikian besar, maka kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan menjadi terbatas. 3. Tingginya biaya-biaya atas utang.
Pemanfaatan utang luar negeri sebagai pembiayaan pembangunan tak jarang disadari oleh persepsi murahnya utang luar negeri daripada sumber pembiayaan lainnya. Hal ini tak lain muncul mengingat tingkat bunga utang yang ditawarkan oleh para kreditur di luar negeri dipandang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga dalam negeri. Alokasi atas dana yang didapat dari utang luar negeri seringkali kurang efektif. Utang luar negeri seyogyana dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian yang menjadi landasan untuk mengukur seberapa efisien alokasi utang luar negeri pada pos-pos pengeluaran yang ada maupun sektor-sektor dalam perekonomian. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.